Indonesia dari prodi PGMI 3B dengan NIM 22160045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun yang disebut dengan NKRI. Sebenarnya, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan, yaitu di mana pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di mana ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di mana bunyinya negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, selanjutnya negara Indonesia juga disebut dengan negara Nusantara, yaitu di mana yang artinya Nusantara adalah kepulauan. Disebut dengan kepulauan karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, adapun hakikat negara ialah negara merupakan satu kesatuan yang terbentuk dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu yang pertama rakyat. Kalau di Indonesia sendiri, rakyatnya terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan lainnya. Dan sedangkan wilayah yaitu memiliki beribu-ribu pulau dan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, di mana negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya, adapun makna Indonesia sebagai negara kesatuan. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan satu tempat hidup milik seluruh bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, wilayah Indonesia memiliki satu kesatuan hukum, yaitu yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, yaitu di mana seluruh bangsa Indonesia bertekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, di mana bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan kebudayaannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kalau membahas mengenai peran pejuang dalam proses kemerdekaan, yaitu sudah terlihat jelas, di mana seluruh daerah berusaha melawan dan mengusir penjajah, di mana di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke melakukan perlawanan terhadap penjajah. Misal di Sumatera dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja, di Aceh yaitu ada Teuku Umar dan Cutnyadian, di Jawa ada Raja Diponegoro, di Kalimantan ada Pangeran Antasari, di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, dan di daerah timur yaitu di Maluku ada Pattimura. Nah, selanjutnya, adapun peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu berusaha mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, di mana yang berbunyi bahwa mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, selanjutnya melaksanakan urusan pemerintahan, kecuali urusan yang merupakan kewenangan dari pusat, yaitu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan moneter. Nah, selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya melaksanakan pembangunan nasional, yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, dan keseimbangan dan kualitas pelayanan publik.
Nah, adapun ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada desintegrasi, yaitu di mana adanya daerah yang merasa ketidakcocokan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya adanya usaha untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi baru yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya adanya usaha memperluas daerah otonom di mana terjadinya keributan di perbatasan. Nah, selanjutnya adapun ancaman dari luar negeri, yaitu di mana adanya usaha untuk mencuri kekayaan alam ataupun sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya adanya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, yaitu di mana masuknya kapal ataupun pesawat militer dari negara asing. Baiklah, sekian penjelasan mengenai seputar NKRI dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.